الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Mas, halaman 88 Al-Hadis sudah siap. Al-Hadis Tasi'u wa Thalathuna. Sudah tahu belum ngaji ini. Al-Hadis Tasi'u wa Thalathuna. Utawi iki ku hadis kang kaping 9 lan 30. An Ibni Abbasin anna Rasulullah qala, saking Ibni Abbas radhiyallahu an, setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku dawuh sapa Kanjeng Rasul, innallaha tajawaza li an ummati an ummatil khata. Sapa Kanjeng Rasul setuhune Allah iku ngapura sapa Allah karo krana ingsun saking umat ingsun ing luput wan nisyana wa mastukrihu alai, lan barang kang Lali Wanisyan Lali lan barang kang Lali Wanisyan. oh gitu lan lali lan barang kang den sarang Dan umat ing atase ma. Hadisu hasanu rawahu ibnu Mahah wal Baihaqi Majah Baihaqi wa ghairuhuma. Utawi iki ku hadis hasan, wis nyritakake iki hadis sapa Imam Ibnu Majah lan Imam Baihaqi lan liyane Imam Ibnu Majah lan Imam Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadis Tasi'u wa Thalathuna, hadis yang ke-39. An Ibni Abbas, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, Ibnu Abbas, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Innallaha tajawaza li an ummati, sesungguhnya Allah itu memaafkan, memberi toleransi kepadaku atas umatku. Luar biasa. Kanjeng Nabi itu ngasih badan, pasang badan, apa namanya? Pasang badan. Pasang badan kalau untuk umatnya itu Kanjeng Nabi itu di depan. Jadi kalau ada sesuatu terhadap umatnya itu Kanjeng Nabi itu di depan sendiri. Innallaha tajawaza li an ummati. Jadi Allah itu memberi toleransi
atau memaafkan terhadap umatnya Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi, permintaannya Kanjeng Nabi juga Kanjeng Nabi pasang badan. Kalau urusan umat, Kanjeng Nabi itu pasang badan. Sampai Kanjeng Nabi sebelum wafat pun beliaunya tetap yang dipikirkan adalah nasib umatnya. Ummati, ummati, ummati. Apa yang ditoleransi, apa yang dimaafkan terhadap umatnya Kanjeng Nabi ini apa? Al-khoto'ah, lupa. Apa khoto' itu? Masa lupa? Lupa itu nisyan ya. luput hilap itu Keliru, keliru kekeliruannya. Al-khoto'ah, kekeliruannya. Wan nisyana, dan lupa. Memang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Al-insanu mahallul khoto' wan nisyan. Manusia itu tempatnya luput dan lupa. Kalau saya sering lupa Pak, amnesia berarti namanya. Dikandani misalkan. Mas, Mbak, setiap Senin dan Rabu ada ngaji. Lupa ya Pak. Sampai terus jadi kebiasaan, akhirnya sampean pelupa, amnesia nanti sampean. Makanya jangan dibuat main-main itu, lupa itu ya. Wa mastukrihu alaihi, dan apa-apa yang dipaksakan dan umatnya ini terpaksa melakukannya, itu juga dimaafkan. Apa contohnya kekeliruannya yang dimaafkan atau diberi toleransi oleh Allah kepada umatnya Kanjeng Nabi ini? Khoto, kekeliruannya. Contohnya seperti apa? Contohnya sampean berburu babi hutan, sampean bawa bedil, bawa senapan. Kalau nggak bawa senapan, sampean diseruduk duluan sama babi hutan. Tahu babi hutan ya? Apa babi hutannya? Tahu berarti. Kalau nggak tahu itu loh, di Taman Safari tuh banyak. Kemarin kan dari sana jadi tahu ya. Yang saya sampaikan yang saya tahu. Kalau saya nggak tahu, nyampaikan bullshit, omong kosong. Sholat tahajud itu saya sampaikan karena saya mengerjakan. Sholat duha, praktekkan. Saya anak-anak tak praktekkan, mengajari anak mulai sedini mungkin biar jadi kebiasaan. Sampai berburu babi hutan di hutan. Masa berburu babi hutan di kebun binatang, kan nggak cocok ya tuh. Jadi berburu babi hutan di hutan. Kalau di Taman Safari sampean sih dibedil sama petugasnya. Tatkala sampean bidik tuh babi hutan, ternyata luput. Nyasar, ternyata di sebelahnya ada Pak Yanto. Ada Pak Yanto lagi menek
pohon, kena, dar jatuh, mati. Saya contoh sipul kan kasihan kan, masa saya buat contoh sipul, dar mati, repot. Belum tobat Pak kalau saya dibuat contoh kan. Saya buat contoh yang suki-suki ya Mas ya. Amin. Tatkala sampai der nggak kena babi hutannya, malah kena orang. Dan orang itu mati. Sampai itu dimaafkan. Padahal kalau dalam syariat Islam membunuh orang itu hukumnya kisos. Membunuh harus dibunuh. Tapi karena ini kekeliruan, kealpaan sebagai manusia, itu dimaafkan. Kalau hubungannya dengan Allah. Karena niatnya bukan mau membunuh orang, tapi mau berburu babi hutan, kok diplesetkan sama Allah, akhirnya membunuh orang. Allah tahu itu. Dari niatnya sampean Allah tahu. Makanya Allah itu memaafkan. Tapi dengan hablum minan nasnya, walaupun pengadilan di Arab misalkan yang menerapkan hukum syariah Islam memaafkan juga, pengadilan itu memaafkan asalkan membayar kifarah. Misalkan yang disepakati 100 juta, ya bayar tuh 100 juta. Enggak ada hukum nanti sampean dibunuh juga dipenggal, enggak ada. Karena sampean niatnya memang mau berburu ke hutan. Kok di hutan ada orang menek-menek, pelurunya nyasar. Ya, jangan salahkan saya Pak, salahkan pelurunya yang nyasar. Itu dimaafkan. Wan nisyan, dan lupa. Apa contohnya? Ya, tatkala bulan Ramadan, awal-awal bulan Ramadan, sampai lupa makan siang di rumah biasanya. Kalau di asrama enggak akan lupa. Kalau di asrama itu enggak ada panganan. Kalau di asrama, kalau di asrama itu enggak ada makanan. Kalau di asrama ada Pak roti Pak sisa tadi malam dimakan. Kalau di rumah biasanya lupa, karena di rumah tuh biasanya ada sisa makanan. Bangun tidur jam 8, habis sholat subuh sampai tidur lagi, jam 8 bangun terus masuk ke dapur makan. Ibunya lagi ke pasar, tatkala sampean lagi asik makan, malah sampean nambah 2 kali sudah makannya itu. Kelihatan kan dari wajah-wajahnya sampean tuh kan ya. Kalau cuma 1 piring kayaknya kurangnya. 2 piring, ibunya datang. Loh Le, sekarang siam Le, puasa sekarang. Loh, ya iya Bu. Itu kalau kata Imam Syafi'i dimaafkan, berhenti dan boleh melanjutkan puasanya. Kalau kata Imam Syafi'i. Tapi kalau kata Imam Malik nggak boleh, harus diganti. Makanya enak ikut Imam Syafi'i ya, udah dapat rezeki. Di sebelahnya ada es campur lagi. Jangan amnesia sampai pura-pura lupa sampean. Pura-pura sama sungguhan ketahuannya. Wa masdukrihu alaihi, dan orang melakukan keterpaksaan untuk berbuat dosa. Jadi sampean dipaksa untuk berbuat dosa. Apa contohnya?
Dipaksa berbuat dosa. Pernah sampean dipaksa berbuat dosa? Sering. Apa contohnya? Hah? Apa contohnya? Paksa. Di Arjosari itu ambil cucian, ada yang cucian bersih jadi nggak dicuci, dikirim. Masa terpaksa itu? Disuruh ambil. Padahal bersih packingan itu. Kan ada yang kotor, ada yang bersih. Yang belum dipakai suruh ngambil. Nah, dari lo nggak dicuci lagi, atau Oh, udah bersih. sulit. Dolim itu, nggak terpaksa itu, masa dipaksa. Maksudnya dipaksa di sini itu berurusan dengannya nyawa. Terpaksa. Misalkan sampean tuh disuruh, betul, pembunuh bayaran. Siapa itu yang bilang? Itu maksudnya. Sering nonton Detektif Conan orang gitu ya. Atau terpaksa apa? Ngehack apa? Enggak ya? Dipaksa membunuh. Itu loh, bunuh. Pak Tain itu dibunuh. Kalau kamu nggak bunuh, Kamu yang nggak bunuh. semua keluargamu tak bunuh. Terpaksa kan gitu. Semua dibunuh. Mending satu orang aja tak bunuh. Dibunuh temenan sama sampean, tembak gitu. Der. Diniatin memang untuk membunuh. Tapi sampean bebas dari dibunuh dan seluruh keluarganya juga bebas ya. Terus tatkala di kisos di pengadilan sampean diadili. Kalau bunuh harus dibunuh. Kalau sampean membunuh harus dibunuh kisosnya itu. Tapi tatkala sampean mengutarakan bahwa sampean itu dipaksa oleh seseorang, dipaksa oleh Anam misalkan, Anam pengusaha hebat Anam kan pengusaha hebat dia. Terus yang kena hukuman kisos itu yang menyuruh. Yang menyuruh. Jadi yang dihukum kisos, dihukum pancung itu adalah yang menyuruh untuk melakukan pembunuhan tadi. Saya disuruh Pak, terpaksa Pak. Siapa yang nyuruh? Anam Pak. Karena persaingan bisnis, takut kalah, terus saya disuruh bunuh manajer marketingnya. Karena manajer marketingnya itu hebat Pak. Oh gitu. Kalau saya nggak membunuh, nanti saya dan keluarga saya, istri saya, anak-anak saya mau dibunuh Pak. Kalau bisa dibuktikan seperti itu, yang kena kisos adalah yang membunuh. Terus hubungannya dengan Allah dimaafkan. Karena Allah yang tahu. Allah yang tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana inna sina. Itu jelas itu. Jadi Allah itu enggak pernah memberi beban melebihi dari kemampuannya seorang hamba. Misalkan seorang hamba itu melakukan kebaikan, ya diberi pahala. Misalkan melakukan kejahatan,
ya dibebani dosa. Terus berdoa, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum saya tatkala saya berbuat lupa dan berbuat kesalahan. Sampean sering baca itu tatkala sampean ngikuti tahlil. Ngikuti tahlil sampean itu tatkala baca, setelah baca surat Al-Baqarah awal juga membaca surat Al-Baqarah akhir. Mana ya saya kok ingat lupa. Ingat lupa. Itu namanya ingat daba namanya ya. Tahu ingat daba? Nah, ingat daba itu loh. Itu bahasa Inggrisnya. Nah, ingat daba, ingat daba namanya ya. Jadi manusia itu mahallul khata'i wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Dan Allah tahu kalau sampean itu tempatnya salah dan lupa. Makanya tatkala Kanjeng Nabi Adam diturunkan dulu, yang dibuat contoh Kanjeng Nabi Adam dulu, membuat kesalahan. Enggak boleh mendekati pohon. Nabi Adam didekati sama Siti Hawa, berdua mendekati pohon dan memetik buahnya pohon itu dan dimakan. Namanya buahnya itu buah khuldi, buah kekekalan. Khuldi itu kekal. Sampai kalau ingin kekal, maksudnya umur panjang, sering-seringlah makan buah khuldi. Ya, saya kan belum nikah Pak, ya cepat nikah. Apa sih Pak buah khuldi? Hanya namanya. Awet muda, seger, terbebas dari penyakit. Istrinya juga awet muda, suaminya awet muda, maksudnya muda kulitnya ya, bukan muda umurnya ya. Buah kekekalan. Apa yang dibuat contoh kok Kanjeng Nabi Adam sama Kanjeng Nabi Muhammad itu dibuat contoh? Gimana hadisnya itu? Kullu bani Adam khata'una wala khata'ina at-tawwabuna. Jadi setiap keturunannya Nabi Adam, ya kita ini keturunannya Nabi, zuriyah Nabi Adam. Juga keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad kita itu. Kok bisa Pak? Ya iya, semua alam dan seisinya ini dibuat dari nur Muhammad. Sampai harus pede sampai itu. Harus pede. Kita termasuk percikan dari nurnya Muhammad. Berarti kita termasuk keturunannya Muhammad, keturunannya nurnya Muhammad. Kita juga keturunannya Nabi Adam. Keturunannya Nabi Adam. Dan semua umatnya Kanjeng Nabi dimintakan ampun sama Kanjeng Nabi sudah. Makanya dengan adanya hadis itu sebetulnya bukti bahwa umatnya Kanjeng Nabi ini diampuni. Juga dengan adanya hadis yang ke-39 ini juga pasang badan Kanjeng Nabi itu demi umatnya itu di depan Kanjeng Nabi. Masa Kanjeng Nabi udah cintanya pada kita seperti itu, terus kita enggak cinta sama Kanjeng Nabi? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah kanjeng Nabi.
Kanjeng Nabi sabar, ya sampean harus sabar. Apa harus plek Pak sunnahnya Kanjeng Nabi? Ya ndak harus. Contohnya Pak, baca istighfar. Kanjeng Nabi baca istighfarnya berapa kali sehari semalam? 70 kali. Lalu kalau kita ikuti 70 kali juga Pak, sampean kepedean sampean kalau 70 kali, sampean tuh 1000 kali sampean itu. Kanjeng Nabi itu udah dimaksum dari segala dosa, masih baca istighfar 70 kali. Sampean enggak ada maksum-maksuman sampean. Lakun sopo. Perbanyak baca istighfar, karena baca istighfar termasuk 7 sunnah keseharian Kanjeng Nabi. Nah, mumpung lagi ingat, apa sih 7 sunnah keseharian Kanjeng Nabi itu apa aja sih? 1, mandi dan jaga wudu. 2, sholat tahajud. 3, sholat berjemaah. 4, qiraatil Quran, tadarusan. Makanya sampean tuh nggak boleh ini, harus tadarusan. 5, sholat duha. 6, sedekah. 7, istighfar. Harus minimal itu minimal pol itu 7 sunnah keseharian Kanjeng Nabi itu. Istighfar berarti sampean udah mengakui kalau sampean itu tempatnya khoto'un wa nisyan. Istighfar, astagfirullahaladzim, siapa tahu aku tadi punya salah. Oh iya, aku punya salah tadi. Kalau sama Allah langsung sama Allah. Kalau punya salahnya kepada manusia, harus kepada manusia, minta maafnya itu loh, istighfarnya itu loh. Misalkan sampean sebagai pimpinan, sampean dari rumahnya udah muring-muring, udah tengkar sama istrinya, sampean bawa ke kantornya. Terus tatkala melihat bawahannya salah dikit, sampean bentak-bentak, sampean pisui, becus kerjaannya. Pokoknya sampean marah-marah. Terus sampean tatkala duhur, sampean habis sholat, sampean ingat, duh, aku kok tadi kayak orang kesurupan ya. Biasanya suka guyon, tapi karena bawa masalah dari rumahnya, akhirnya buat kesalahan di kantornya. Ya Allah, saya minta maaf ya Allah. Dimaafkan sama Allah, tapi belum dimaafkan sama sesama manusia tadi sebelum dia minta maaf. Harus minta maaf, harus gentle. Jadi manusia itu harus gentle. Salah, akoni salah dan minta maaf. Sama Tuhan juga seperti itu. Akoni bahwa memang salah, karena Allah itu tahu niat kita, kerentek hati kita, akal busuk kita. Allah itu tahu. Cuma jahil aja sama Allah udah dimaafkan sama Allah. Kalau kita ngakoni, kalau kita ngakui, kalau kita salah, ya Allah saya salah tadi, saya nyolong ya Allah. Nyolong apa? Nyolong informasi. Informasi apa? Di WA-nya Mas Friendly tadi tak lihat kok ada SMS-an sama cewek gitu. Gak boleh ya, tanpa izin terus sampean wah, terus di screenshot dikirim. Wah. Jadi kalau punya kesalahan kepada Allah, langsung taubat kepada Allah, karena itu disenangi Allah. Kullu bani Adam khata'una khairul khata'ina atawabuna. Sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan, dia harus bertaubat. Taubat itu bukan insaf ya. Taubat itu bukan insaf. Tapi taubat itu irji'i ilallah, kembali kepada
kepada Allah. Jadi tobat itu aku kapok wis, aku nggak akan melakukannya lagi. Insaf, itu insaf namanya. Kalau cuma insaf toh, tapi tetap sering di situ. Aku nggak akan minum vodka lagi, nggak akan minum bir lagi. Tapi nongkrongnya tetap di kafe. Itu insaf namanya. Insaf. Aku janji wis nggak akan minum bir. Aku tak ngopi aja wis. Insaf namanya itu. Insaf itu masih gampang untuk terjerumus lagi, kecuali dia irji, nggak usah mendekati lagi sudah tempat-tempat yang mengandung kemaksiatan. Aku nggak akan zinah lagi wis, tapi nongkrongnya di doli tetap. Terus ada barang baru, kutilang, kuning tinggi langsing. Ya terjerumus lagi, gampang tergoda, gampang terjerumus kalau insaf itu. Jadi harus irji, udah harus tinggalkan sudah, kembali kita ke jalan Allah, tinggalkan sudah. Jangan dekati lagi, misalkan perzinahan, la taqrabuz zina, sudah tinggalkan sudah. HP yang berhubungan dengan doli dihapus. Jangan disimpan. HP langganannya itu disimpan. Mbak masih di doli ya? Kak ono mas doli wis digusur Bu Risma. Offline. Dihapus ya, jangan insaf tapi nomor HP-nya masih disimpan. Itu ya. Jadi itu keistimewaannya umatnya Kanjeng Nabi, dan itu luar biasanya Kanjeng Nabi, demi umatnya beliau pasang badan. Saking cintanya pada umatnya, Kanjeng Nabi itu pasang badan. Terus apa yang harus kita balaskan kepada Kanjeng Nabi itu? Yaitu mengerjakan sunnah-sunnahnya, termasuk sunnah kesehariannya Kanjeng Nabi. Terus sifat-sifatnya sabar, amanah, siddiq, fatonah, harus cerdas sampean. Kanjeng Nabi itu cerdas. Sampean kurang cerdas, bukan goblok, kurang cerdas. Sampean harus cerdas juga. Kayak kemarin yang saya contohkan, misalkan kita ditempa sama Allah, dikasih ujian, dikasih beban permasalahan seperti apa, itu prosesnya untuk menempa kita. Nempa, dikasih permasalahan yang berat. Suatu saat tatkala ada orang minta tolong, minta pendapat, minta saran kepada sampean, permasalahan yang sama atau bahkan kadarnya lebih rendah dari permasalahannya sampean, enak saja sampean tuh ngasih pendapat tuh. Oh, kalau itu gini, beres sudah. Kok sampean kok iso? Iya, petunjuk dari Allah kok. Bukan petunjuk, saya sudah melewati sudah. Oh gitu. Ini istri saya cerewet, gimana ya Pak supaya istri saya nggak cerewet? Oh gampang, gini, disumpel sama uang, disumpel sama perhiasan, beres wis. Oh gitu ya Pak. Iya. Bapak kok tahu? Ya iya, saya pengalaman gitu. Gitu ya. Jadi supaya istri itu nggak cerewet, siapkan uang yang banyak, siapkan perhiasan, sudah kasih wis. Mau muring-muring kasih. Ini mah ada rezeki mah dikit 30 juta. Terus ini juga dapat hadiah dari apa itu? Perhiasan. Udah nggak akan jadi marah itu istrinya, nggak akan cerewet istrinya, malah sampean dinyonya nanti. Papa baik banget deh, kalau dipijet-pijet ini sama. Ya gitu ya. Kecuali sampean pingin jadi seorang wali nggak apa-apa, harus sabar, tapi sampean tuh nggak apa-apa wis, nggak usah disumpel wis istri wis. Aku kan pingin jadi wali wis, nggak masalah. Sampean kalau ada istrinya cerewet, istrinya muring-muring, sampean dengarkan dengan sabar, wah pahalanya sampean besar pol. Innallaha tajawazali an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi.
Allah itu memaklumi, mentoleransi, memaafkan terhadap umatnya Kanjeng Nabi, terhadap Kanjeng Nabi dan umatnya. Tentang apa? Al-khoto'a, kekeliruan, wan nisyana, dan lupa, wa mastukrihu alaihi, dan apa-apa yang dipaksakan terhadap dirinya. Hadisun hasan, hadis ini hasan. Ruwahu Ibnu Majah wal Baihaqi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi, wa ghairuhuma, dan selainnya Majah dan Baihaqi. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يوم المعاد